Nah, melanjutkan episode sebelumnya di mana Xiaoyan membuat kehebohan besar dengan pil tingkat 6 yang sedang dia murnikan. Untuk memastikan keselamatan serta keberhasilan Xiaoyan, dokter peri kecil lantas pergi ke atas gedung dan memerintahkan para ahli yang penasaran untuk menjaga jarak. Di antara para ahli yang datang, dokter peri kecil menyadari keberadaan sekelompok orang yang tampaknya bagian dari gerbang Xiao. Oleh karena itu, dia lalu memastikan dan bertanya apakah benar mereka memang anggota gerbang Xiao. Dikarenakan Xiaoli masih belum mengetahui apakah dokter peri kecil merupakan teman atau musuh, dia pun sedikit waspada dan menjawab dengan hati-hati bahwa benar dia adalah Xiaoli, wakil ketua gerbang Xiao. Setelah mendengar jawaban tersebut, niat membunuh yang terpancar dari tubuh dokter peri kecil pun secara perlahan menghilang. Dia lalu berkata dengan suara sopan sembari meminta kelompok Xiaoli agar menjauh dari tempat tersebut. Melihat tindakan dokter peri kecil yang berbeda seakan memiliki hubungan baik dengan gerbang Xiao, para praktisi yang hadir terutama Demon Flame Valley pun seketika terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan gerbang Xiao mengenal ahli kuat sepertinya. Jika apa yang dipikirkan oleh semua orang ini benar, maka Demon Flame Valley tentu akan mendapatkan masalah serius mengingat perselisihannya dengan gerbang Xiao yang masih memanas sampai saat ini. Tak lama kemudian, beberapa sosok manusia lainnya pun muncul di langit dan membuat suasana menjadi semakin ramai. Tampaknya gelombang energi yang tercipta dari proses alkemi Xiaoyan benar-benar telah menarik perhatian semua orang. Setelah diperhatikan, ternyata sosok lelaki tua yang baru datang bersama kelompoknya ini tidak lain adalah Mo Xingtian, pemimpin dari sekte Black Emperor. Dikabarkan bahwa Mo Xingtian sendiri telah menerobos ke ranah Dozong selama 1 dekade dan melakukan retreat sepanjang waktu. Tak disangka pemurnian obat yang dilakukan Xiaoyan kali ini bahkan menarik perhatian sosok kuat sepertinya. Kedatangannya kali ini juga ditemani oleh anaknya yaitu Moya dan juga Olki yang sebelumnya sempat berselisih dengan Xiaoyan di rumah obat 1000. Begitu melihat dokter peri kecil yang menjaga di atas gedung, Moya pun seketika menyadari bahwa orang yang sedang memurnikan pil di dalam pasti adalah bocah Xiaoyan. Dari informasi tersebut, Mo Xingtian yakin bocah yang dimaksud anaknya itu pasti adalah alkemis muda yang sebelumnya memiliki masalah dengan Olki. Kemampuan alkemis setingkat ini benar-benar membuat Mo Xingtian merasa kagum, terlebih masih ada seorang Dozong muda seperti dokter peri kecil yang berada di sisinya. Susunan kelompok semacam ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Mo Xingtian lantas memerintahkan Moya dan juga Olki agar tidak membuat masalah dengan kelompok Xiaoyan lagi ke depannya. Sebenarnya Olki dan juga Moya masih tidak bisa melupakan dendam mereka terhadap Xiaoyan. Namun karena Mo Xingtian sudah berkata demikian, mereka pun tak punya pilihan lain dan akhirnya menuruti perintah tersebut dengan terpaksa. Selang beberapa waktu, pilar energi yang dipancarkan Xiaoyan pun perlahan meredup dan di saat yang bersamaan, aroma obat yang sangat kaya pun seketika menyebar dari arah ruangan Xiaoyan berada. Setelah proses pemurnian itu berakhir, semua orang pun merasa sedikit kecewa dikarenakan sosok master alkemis yang bersembunyi di dalam ternyata tidak mau menunjukkan batang hidungnya dan malah menghapus hawa keberadaannya agar tidak diketahui oleh siapapun. Dikarenakan sudah tidak ada aktivitas sedikit pun yang ditunjukkan Xiaoyan, para ahli yang berkumpul itu pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun keluar dari ruangan tertutup yang dia gunakan untuk memurnikan pil dan pergi menemui Xian serta dokter peri kecil yang sudah lama menunggunya. Tentu saja kemunculan Xiaoyan ini membuat kedua gadis tersebut merasa lega. Bagaimanapun dia telah mengurung diri selama 2 hari penuh yang dimana proses itu pasti telah menguras habis energi Doki di tubuhnya. Beruntung semua usaha yang dilakukan Xiaoyan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, di situ dokter peri kecil lantas memberitahu Xiaoyan bahwa selama 2 hari ini banyak ahli yang datang termasuk orang-orang dari gerbang Xiao. Dan apakah Xiaoyan tidak ingin menemui kakaknya Xiaoli dan juga tetua Suqian dari Akademi Jianan? Meski Xiaoyan sangat ingin menemui mereka, tetapi dengan adanya perebutan salifah tubuh transformasi bodhisattva yang akan terjadi di pelelangan, sepertinya mengungkapkan identitas mereka saat ini bukanlah pilihan yang tepat. Jika Xiaoyan ketahuan memiliki hubungan dengan gerbang Xiao, pihak lawan pasti akan mencari bantuan dan melakukan persiapan. Oleh karena itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai pelelangan tersebut berakhir.
Selain itu, dokter peri kecil juga menambahkan bahwa mereka harus lebih waspada karena lelaki berjubah abu-abu yang datang bersama demon Flame Valley merupakan seorang Dozong sejati. Semua itu dia ketahui setelah mengamatinya dari jarak dekat kemarin. Ditambah masih ada Mo Xingtian, pemimpin sekte Black Emperor yang juga seorang ahli Dozong bintang 4. Nah, singkat cerita, waktu pun berlalu dan hari di mana pelelangan skala besar wilayah Black Corner pun akhirnya dimulai. Lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya pun seketika memenuhi setiap jalur kota menuju tempat pelelangan berlangsung. Sementara itu, Xiaoyan yang baru saja memulihkan diri pun ikut bergegas keluar dari kamar bersama Xian dan juga dokter peri kecil dan bersiap untuk menuju tempat lelang. Namun begitu kelompok Xiaoyan keluar, mereka lagi-lagi bertemu Moya yang tampaknya sudah menanti-nanti kedatangan mereka semua. Akan tetapi kali ini dia tidak berniat membuat masalah, melainkan memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan. Dia menjelaskan bahwa token itu dapat Xiaoyan gunakan untuk mendapatkan kursi VIP di pelelangan nantinya. Meski Moya telah menunjukkan niat baiknya secara tulus, tetapi kelompok Xiaoyan tetap merasa tidak nyaman dengan sosoknya yang merasa paling top itu. Oleh karenanya, Xiaoyan pun hanya mengambil token tersebut sembari mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan Moya begitu saja. Nah, setelah menyusuri jalur kota, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di tempat pelelangan yang pada saat ini sudah dipenuhi oleh lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja sekte Black Emperor selaku tuan rumah telah menyediakan jalur khusus bagi para ahli tingkat tinggi agar tidak terganggu dengan keramaian tersebut. Dengan reputasi Xiaoyan sebagai master alkemis misterius yang sebelumnya menggemparkan seisi kota, mereka pun dipersilahkan masuk melalui jalur khusus tersebut tanpa ada halangan sedikit pun. Sesampainya di dalam, kelompok Xiaoyan lantas bertemu dengan seorang pelayan wanita yang bertugas menyapa para tamu yang datang. Setelah menyerahkan token giok yang diberikan Moya sebelumnya, pelayan tersebut lantas memimpin Xiaoyan menuju kursi VIP yang telah disediakan. Tentu saja sudah ada cukup banyak ahli tingkat tinggi yang sudah lebih dulu datang dan menempati beberapa kursi VIP di sana. Begitu kelompok Xiaoyan duduk, Feng Yan beserta para tetua Demon Flame Valley pun seketika menyadari bahwa pemuda berjubah hitam yang datang bersama dokter peri kecil itu pasti adalah alkemis yang memurnikan pil obat tingkat 6 kemarin. Di situ Xiaoyan menyadari bahwa pihak Demon Flame Valley terus mengawasinya dari kejauhan. Beruntung identitasnya sebagai ketua gerbang Xiao masih belum diketahui, sehingga dia bisa sedikit tenang mengikuti pelelangan tersebut. Tak terasa setengah jam pun berlalu dan kini kursi VIP sudah hampir terisi sepenuhnya. Hal ini membuat Xiaoyan menghela napas berat mengingat para ahli tingkat tinggi yang cukup banyak ini akan menjadi saingan berat baginya dalam memperebutkan salifah tubuh transformasi Bodhisattva. Terlebih di antara tamu VIP tersebut, Xiaoyan dapat merasakan masih ada dua kelompok yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut memiliki kekuatan selevel Dozong ke atas. Di saat Xiaoyan masih memikirkan masalah tersebut, suara gong tiba-tiba saja terdengar dengan sangat keras yang menandakan bahwa pelelangan skala besar wilayah Black Corner akan segera dimulai. Begitu suara gong terdengar, semua kebisingan pun seketika lenyap diiringi dengan munculnya Mo Xingtian di tengah panggung pelelangan. Sebagai tuan rumah, Mo Xingtian pun merasa sangat senang sekaligus berterima kasih atas kehadiran semua orang di acara pelelangan yang dia selenggarakan itu. Seusai mengucapkan sambutan kepada para tamu, Mo Xingtian lantas menegaskan satu hal, di mana dia berharap semua orang akan mengikuti pelelangan dengan sportif dan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada yang berani bertindak sembrono, maka sekte Black Emperor tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman serius. Perkataan tegas yang baru saja diucapkan Mo Xingtian itu benar-benar membuat Xiaoyan sedikit tertegun dan mengakui bahwa dia memang layak menjadi seorang ahli Dozong. Tekanan serta pengaruh yang diberikan oleh praktisi setingkat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Nah, setelah semua itu, Mo Xingtian lantas pamit undur diri dan langsung digantikan oleh seorang tetua yang bertugas sebagai MC dalam acara lelang tersebut. Beberapa pelayan pun ikut naik ke atas panggung dengan membawa sebuah piring giok di tangan mereka masing-masing, yang dimana semuanya berisikan item pembuka lelang tersebut. Barang pertama yang ditampilkan sebagai pembuka lelang adalah sebuah gulungan berisi teknik jari yang bernama Sky Feather Fingers dan termasuk ke dalam kelas Suan menengah.
Meskipun tidak terlalu langka, namun teknik ini cukup sulit didapatkan sehingga diberi harga sekitar 300.000. Nah, karena ini merupakan item pertama dalam lelang tersebut, Sekte Black Emperor pun memberikan diskon dan membuka penawaran di harga 100.000. Aksi tawar-menawar pun seketika mulai terjadi di antara para ahli biasa. Sedangkan para tamu VIP termasuk Xiaoyan tidak ada satupun yang melakukan penawaran. Bagi ahli tingkat tinggi seperti mereka, teknik daus setingkat ini tentu tidak akan berguna dalam pertempuran besar. Setelah penawaran berlangsung cukup lama, teknik daus jari yang dibuka dengan harga 100.000 itu pun akhirnya berhasil terjual seharga 800.000. Angka yang cukup fantastis untuk item pembuka guys ya. Nah, singkat cerita, pelelangan pun terus berlanjut ke barang selanjutnya dan tak terasa 2 jam pun telah berlalu sejak pelelangan itu dimulai. Dalam kurun waktu ini sudah cukup banyak barang yang berhasil terjual dengan harga tinggi, bahkan ada beberapa barang yang cukup menarik perhatian para tamu VIP. Tak lama kemudian sang pembawa acara lantas mengeluarkan item lelang selanjutnya, di mana dia yakin barang yang ditampilkan kali ini pasti akan menarik perhatian para tamu VIP. Ternyata barang tersebut adalah gulungan teknik do pedang yang termasuk ke dalam kelas D. Selain itu, teknik ini dikabarkan berasal dari seorang ahli Dozun yang telah mendominasi benua Doki beberapa abad yang lalu. Begitu mendengar pembawa acara menyebutkan teknik do pedang tingkat tinggi, Xiaoyan yang awalnya tenang dan belum menunjukkan ketertarikan sedikit pun dalam pelelangan pun seketika beranjak dari tempat duduknya dan langsung memfokuskan pandangannya ke arah panggung di mana tempat gulungan teknik tersebut berada. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 77 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan kita lanjutkan besok guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.